Audio Jungle. Ya, selamat siang Mas Agus. Selamat siang Mas Rudi dan Mas Joshua. Ini kami mau menanyakan terkait berita yang saat ini sedang menjadi trending topik juga di beberapa media online ini ya Mas, terkait mengenai penjualan aset daerah yang dimiliki oleh KIC, kawasan industri Cilacap ini. Saya membaca asetnya kurang lebih 0,5 triliun. Nah ini mohon penjelasan Mas Agus selaku dari LSM Mitra Institute terkait regulasi dan lain sebagainya, kok itu aset dijual. Demikian Mas Agus, mohon penjelasan. Kalau tentang penjualan itu sebenarnya kan kalau di PP 58 itu bukan kategori penjualan tapi ganti rugi. Ganti rugi atas pemanfaatan lahan KIC yang digunakan untuk proyek strategis nasional, itu untuk perluasan kilang Pertamina begitu. Nah, ganti rugi itu sesungguhnya yang kami coba ikuti itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap dan PT Pertamina. Itu dimulai dari beberapa pembayaran yang kami ikuti mulai tahun 2019, awal tahun itu sudah mulai. Tapi pembayaran itu sesungguhnya dilakukan oleh Pertamina kepada pemerintah Kabupaten Cilacap tanggal 9 April kalau nggak salah. Itu satu-satunya media yang kemudian memuat itu dulu wawasan. Nah, yang media kita yang di lokal dasar pun yang memuat itu. Kemudian tanggal 10 itu pembayaran dari Pertamina kepada pemerintah kabupaten yang diterima di rekening KIC tanggal 10 April 2019. Nah, pada proses penjualan itu setelah itu kami coba telaah, kami mendapatkan beberapa informasi dan kami mencoba membedah dokumen. Itu memang pada posisi aset KIC itu yang dulunya memang bukan KIC sebenarnya, itu sebagai kawasan industri Wijaya Kusuma KIW yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah Kabupaten Cilacap. Nah, statusnya KIC itu sungguhnya juga tahun 2010 itu ditetapkan oleh Bupati pada waktu itu KIC dibentuk dan KIC itu statusnya sebagai hak pengguna lahan dan dia berhak untuk mengelola tanah dan bangunan. Jadi kalau status kepemilikan itu masih kepemilikannya pemerintah Kabupaten Cilacap, dan sampai terjadi jual beli ataupun dijual atau diganti rugikan oleh Pertamina karena digunakan untuk FDMP, perluasan kilang Pertamina itu statusnya masih status hak milik kabupaten, menjadi aset pemerintah kabupaten. Nah, pada aspek itulah yang kemudian pemerintah kabupaten meminta legal opinion kepada Kejaksaan Negeri Cilacap, yang pada waktu itu LO-nya juga dikeluarkan oleh Kejaksaan tahun 2018 mana LO itu dilakukan. Tapi LO itu kan kita baca itu lebih kepada meletakkan pada proses aspek legalitas terkait dengan jual beli atau pelepasan aset kepada Pertamina. Jadi tidak mengatur pasca jual beli setelah itu diterima uang ganti rugi itu oleh pemerintah kabupaten yang diterima oleh PDKIC pada waktu itu, yang kemudian pada aspek legalitas itu saya kira sudah tidak bisa diperdebatkan dan sah adanya, karena memang ini sudah keluarkan pendapat hukum dari kejaksaan, walaupun memang itu kewenangannya adalah kewenangan Bupati Cilacap selaku
penerima hibah dari KIB, tapi proses jual beli itu sah. Nah, itulah yang kemudian kami tidak menyoroti banyak terkait dengan proses transaksi dari ganti rugi Pertamina kepada pemerintah kabupaten, tapi kami mencoba kemarin memang diminta oleh kawan-kawan pers terutama yang Cilacap terkini ya, itu untuk dimintai pendapat apakah pada proses pasca jual beli itu penerima ganti rugi itu kemudian ada transparansi. Nah, ini yang kemarin memang kita telaah, ada sedikit masukan terhadap kabupaten dari proses penerimaan dana dan pengelolaan, itulah yang kemudian kami mencoba menelaah yang kemudian jadi viral gitu kan. Nah, mungkin itu dulu yang jadi pada aspek jual beli tidak ada problem karena memang LO Kejaksaan sudah memberikan pendapat hukum terhadap proses pelepasan aset itu kepada Pertamina. Pada aspek penjualan itu boleh aja, memang diatur di peraturan pemerintah maupun di keputusan menteri begitu untuk pelepasan hak itu. Yang kemudian menjadi catatan itu pada waktu pembayaran pengalihan hak atas aset pemerintah Kabupaten Cilacap tanah KIC itu kepada Pertamina itu tentang besaran pertama. Jadi ini dipublikkan karena memang hak publik untuk mengetahui. Kita ada bias informasi, ada yang besaran nilainya 550, ada yang 560 miliar. Jadi kami pun sampai sekarang juga nggak tahu nih nilainya besarannya berapa, tapi kami perkirakan itu di atas setengah miliar. Kami pegang dua informasi, yang pertama 550 miliar, yang kedua 561 miliar sebagaimana yang ditulis di harian wawasan tanggal 8 April 2019 itu. Kita catat itu. Nah, kalau kemudian itu sudah menjadi bagian dari proses pembayaran oleh Pertamina kepada Kabupaten Cilacap yang diterima oleh KIC, yang kemudian ada aturan yang mengatur tentang pengelolaannya. Ada peraturan terkait dengan PP nomor 54 2017 tentang BUMD, itu mengatur tentang ruang lingkup BUMD dan kewenangannya. Kemudian juga ada PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian juga ada Permendagri di bawahnya yang mengatur teknis terkait dengan PP nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sampai dengan turunannya di bawah di tingkat kabupaten ada Perda nomor 10 tentang pendirian KIC yang kemudian ada revisi tahun 2019. Ini bulan Juli 2019 yang itu ada PP nomor 03 maaf koreksi, ini Perda nomor 3 tentang Perumda KIC yang itu memperluas kewenangan dari KIC sendiri. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan dari hasil penerimaan ganti rugi dari PT Pertamina kepada pemerintah Kabupaten Cilacap yang diterima oleh KIC itu ada PP nomor 58 yang mengaturnya tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dirubah pada tahun 2019 dengan PP 12 nomor tahun 2019. Ini yang menjadi pegangannya kita semuanya dalam hal menelaah apakah penerimaan daerah itu yang kemudian itu menjadi bagian dari catatan kasnya rekening di daerah ataukah menjadi kewenangan pengelolaan KIC. Ini yang kadang-kadang kita kalau tidak menelaah dalam juga akan menjadi timbul persepsi yang banyak. Jadi kami simpulkan ada dua opsi atau dua argumentasi yang sementara ini berkembang, yaitu seharusnya penerimaan dari ganti rugi itu masuk ke rekening daerah dulu dengan dasarnya PP nomor 58 tahun 2005 yang dirubah PP 12 tahun 2019 itu menjadi penerimaan daerah yang harusnya masuk kas daerah. Tetapi di keputusan menteri di dalam negeri itu tentang pengelolaan keuangan daerah itu bisa masuk ke rekening KIC
karena memang kategorinya kalau disebutkan di PP 58 maupun yang PP 12 tentang pengelolaan uang daerah itu menjadi bagian aset yang dipisahkan. Tapi ada catatan ini. Lepas itu apakah memang benar di rekening daerah atau KIC, itu catatan pentingnya adalah kalau memang itu benar di kas daerah, ya kan, itu artinya daerah punya cadangan uang yang cukup signifikan yang bisa dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran 2019. Tapi kemudian ternyata itu tidak, karena dana itu sudah masuk terlanjur di rekening KIC. Nah, kalau di rekening KIC kedudukannya itu menjadi bagian dari pengelolaan yang mana apabila itu disimpan di sana hanya berujuk tumpukan uang tidak berbunga, itu kerugian. Artinya kalau itu disimpan di bank minimal ada 2% bunga bank yang terhitung dari April sampai dengan Desember 2019 itu menjadi bagian dari dividennya KIC yang kemudian itu harus sesuai dengan Perda nomor 3 2019 itu ada amanah dari Perda itu untuk berbagi dividen kepada kas daerah dan untuk pembukaan modal di KIC. Nah, proporsinya 45 untuk pembukaan modal di KIC, kemudian yang 55% adalah stor kas daerah. Nah, kemudian kita juga akan lihat nih, apakah memang realisasinya pada waktu itu digunakan oleh rekening hasil bunga itu menjadi bagian dari dividennya KIC, apa signifikan ini pemasukan daerahnya itu. Nah, kami menyoroti, kami sampai saat ini kami belum menerima neraca pertanggungjawaban APBD 2019 dan ini belum juga kami lihat di JDIH Pemkab Cilacap itu belum online juga, dan kami lepas-lepas pada waktu kemarin kita juga lihat pada waktu pertanggungjawaban APBD 2016 itu ternyata kami mendapat informasi ada 900 juta saja pemasukan PDKIC kepada pendapatan daerahnya untuk memasukkan ke pendapatan daerah. Nah, bagi kami terlalu kecil karena memang proporsinya kalau 561 miliar 2% disimpan di bank yang kemudian itu nilainya kalau dihitung dalam 8 bulan ya kurang lebih ada 7,5 miliar lah. Artinya dengan kalau pegangannya adalah Perda nomor 3 itu seharusnya lebih dari 900 juta. Nah, kemanakah sisanya itu? Apakah ini dikelola oleh KIC untuk apa? Dan kami ingin transparansi sesungguhnya dari pengelolaan dana itu, termasuk dividen itu. Apa tidak rugi nih kalau kemudian hanya disimpan saja? Harusnya kan karena ini judulnya ganti rugi bukan jual beli miliknya KIC, tapi ini juga atas persetujuan Bupati dibolehkan untuk didaya gunakan lagi. Contohnya untuk menutup APBD juga bisa seharusnya. Tapi kenapa ini tidak dilakukan dan ini dibuka ke publik, justru ini kemudian pemasukan daerah kok hanya 900 juta. Ini sangat kecil bagi daerah dan ini bagi pendapatan rugi kita. Pendapatan PAT. Artinya kan pelepasan hak atas pengelolaan tanah KIC itu kan ada bagian regulasi yang mengatur tentang pengelolaan BUMD atas tanahnya, ya kan? Hasil dari ganti rugi itu bagaimana dikelola itu kan ada regulasi yang mengatur tentang aset, gitu kan? Ada PP nomor 54, 27, nomor Permendagri nomor 19 itu yang mengikat terkait dengan tata kelolanya. Tapi juga ada yang tadi satu bagian lagi tentang pengelolaan keuangan sendiri itu ada regulasinya, yaitu PP nomor 12 tahun 2019. Jadi mohon ini nih, publik harus jangan dikebyauh tentang ini dasarnya hanya PP 58 yang diubah dengan PP 12 saja. Karena ada peraturan lain memang ya, yang itu terkait dengan ruang lingkup pengelolaan BUMD. Ya, termasuk misalnya aset tetap dan tidak tetap di sana ada diatur lain, sehingga memang ini seharusnya wacana argumentasi semua pelaku terkait itu jangan dipandang sebagai bagian untuk apa ini memojokkan ini harus terkait dan pesan moralnya adalah harus ada transparansi
dari pemerintah kabupaten yang ini menjadi polemik di masyarakat jangan disimpan, tapi dibuka kedudukannya seperti apa, kemudian pengelolaannya seperti apa. Inilah yang kemudian kami dorong, seharusnya pemerintah kabupaten transparan saja tentang hasil dari pelepasan tanah kepada Pertamina itu gitu. Jadi jangan dikaitkan hanya satu regulasi. Artinya semuanya punya persepsi, punya hak untuk menanyakan begitu. Nah, lepas dari itu saya juga mengingatkan lagi di PP nomor 54 tentang BUMD itu di sana tegaskan sebenarnya tidak ada satu ayat pun atau pasal pun yang mengatur tentang penjualan aset. Karena kalau ini biarkan memang ya kalau BUMD menjual aset itu lama-lama habis nih aset BUMD se-Indonesia begitu. Makanya di PP 54 itu tentang BUMD memang tidak menyebutkan satu ayat pun tentang mengatur penjualan aset tanah. Hanya setelah itu ada peraturan lain yang kemudian bisa jadi rujukan, misalkan tentang pelepasan aset itu karena memang menjadi bagian proyek strategis nasional untuk kepentingan umum boleh. Nah, yang menjadi penting lagi di Permendagri nomor 19 2016 itu tentang pengelolaan barang milik daerah itu disebutkan di dalam satu ayatnya pemindah tanganan barang milik daerah itu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Itu baik tanah maupun bangunan. Nah ini kami lihat ada sedikit kemarin loss pada waktu pelepasan tanah kepada RDMP Pertamina. Ini peran DPRD belum dimainkan. Ini juga ada kelemahan, artinya kalau DPRD punya fungsi kontrol seharusnya DPRD berhak menanyakan itu begitu. Nah ini yang digunakan oleh kawan-kawan eksekutif lebih kepada ini kan kekayaan sudah dipisahkan nih. Ini kewenangan dari pemilik modal siapa? Bupati. Ya boleh saja sih mereka berpendapat itu, tapi kemudian jangan hanya satu regulasi tok yang digunakan, karena ada peraturan lain yang mengatur harus ada persetujuan dengan DPRD begitu. Nah, itu yang juga menjadi perdebatan di publik itu. Nah, terkait dengan pemasukan apakah harus masuk ke daerah itu juga ada yang berpendapat bahwa seharusnya pendapatan dari ganti rugi itu harus masuk ke rekening kas umum daerah semuanya. Itu memang ada di Permen nomor 19 Tapi kemudian di PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah itu tidak mewajibkan lagi. Jadi ada perbedaan antar permen sendiri berbeda-beda. Maka ya kembali lagi kuncinya adalah bagaimana pemerintah daerah itu menjelaskan, jangan disimpan informasi dinamika masyarakat terkait dengan ini. Dibuka saja. Bahkan kalau saya beberapa kali mendorong kepada kawan-kawan baik eksekutif maupun legislatif itu, kenapa sih neracanya nggak dibuka saja gitu? Ya mereka selalu menjawab ini sudah diaudit oleh KAP dan sebagainya, tapi bukan diauditnya yang menjadi problem, transparansinya hasil audit itu seperti apa, kemudian bagaimana pengelolaan itu dibuka secara terbuka ke masyarakat di media maupun dengan mungkin di neraca yang dilaporkan pada DPRD seharusnya dilakukan. Tapi kami merasakan masih ada hambatan apa nggak tahu ini apakah ini kebijakan atau apa, tapi sekali lagi jangan pernah alergi sewaktu masyarakat minta untuk keterbukaan informasi, karena memang hak masyarakat dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang memang menjadi isu yang tidak kalah menariknya juga itu, ini bukan pendapat saya ini ya, yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan, oleh pegiat masalah pemerintah dan eksekutif dan legislatif itu adalah penggunaan laba bersih dari KIC yang sudah menerima dana hasil ganti rugi Pertamina itu yang memang 561 miliar itu kan besar sekali itu. Nah, yang konon saya dengar juga, ini juga saya dapat informasi per tahun 2020 itu tidak lagi disimpan di rekening umum kas KIC-nya begitu, tapi di depositokan
Artinya kan siapapun yang memegang KIC itu cukup dengan menyimpan dana di deposito itu sudah mendapatkan pendapatan yang luar biasa. Ya kalau kita coba hitung kasar saja dengan 561 miliar kali asumsi bunga deposito 5% itu kurang lebih setahun bisa mendapatkan pendapatan dari bunga deposito saja itu 38 miliar. Yang itu hasilnya luar biasa itu. Nah, yang menarik adalah pada Perda nomor 3 tahun 2019 terkait dengan KIC yang itu kewenangannya diperluas lagi. Itu di pasal 75 ditetapkan di Perda itu bahwa penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak, ya kan, kemudian itu dividen dari pemegang saham itu 55%. Dividen pemegang saham itu KPM adalah bupati. Yang harusnya 50% itu masuk ke rekening kas daerah. Nah, saya kalau tidak salah sewaktu mengikuti rancangan APBD tahun 2020, saya ingat KIC mentargetkan pemasukan kas daerah itu 10 miliar. Bagi kami dengan pengelolaan yang sekarang itu ada nilai yang luar biasa dari hasil ganti rugi 560 miliar itu ya kurang dong gitu kan. Nah ini yang juga harus dibuka kepada publik dan nggak ada salahnya kawan-kawan Dewan menanyakan kepada KIC apakah memang target itu realistis atau tidak. Bagi kami realistis tidaknya, rasional tidaknya itu Dewan juga harus mulai fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kalau memang itu didepositikan harus masuk sekian. Prediksi, asumsi tentang pemasukan kas daerah dari KIC itu sudah jelas, tidak lagi asumsi. Karena di deposito sudah jelas bunganya berapa. Ya kan? Jangan kemudian mohon maaf ini kawan-kawan Dewan hanya menerima asumsi dari KIC lewat eksekutif bahwa hanya 10 miliar. Tidak bisa dong. Hitung-hitungannya jelas. Kecuali kalau itu belum dilepaskan berupa aset tetap yang dikelola untuk disewakan masih prediktif. Tapi seharusnya tidak sekarang posisinya. Sekarang posisinya uang itu sudah diterima oleh Cilacap. Oleh disimpan di kas KIC yang konon didepositokan. Apakah benar deposito? Kami pun nggak tahu. Karena ini baru informasi pas. Ini pastikan bahwa Dewan pun punya hak untuk menanyakan dan informasikan ke publik bahwa uangnya itu disimpan di mana sih? Ini yang kita tidak tahu semuanya dari sampai sekarang. Nah, 50% untuk laba bersih itu bisa jadi dividen, itu masuk ke rekening kas daerah. Sisanya 45% itu akan diatur oleh peraturan bupati. Nah, kami baca di peraturan bupati yang kemudian tahun 2000 Perbupnya itu nomor 28 tahun 2020 itu dijabarkan terkait dengan KIC juga. Yang itu dijadikan pegangan oleh Direktur KIC untuk pengelolaan aset yang memang menjadi bagian kewenangan pengelolaan kawasan industri Cilacap. Di sana 45% itu ternyata di breakdown lagi menjadi beberapa persentase begitu. Ada yang untuk cadangan, misalkan 10% itu untuk tahun buku untuk cadangan, kemudian juga untuk menutup kerugian ada persentasenya juga ada persentase untuk CSR-nya, untuk dana pensiun, terus untuk dana pembinaan juga untuk penguatan kapasitas, dan ada laba bersih yang digunakan untuk tantim, untuk dewan pengawas, direksi, serta bonus untuk pegawai. Artinya kalau kemudian asumsi 45% itu untuk dikelola oleh KIC yang sesuai dengan peraturan bupati, maka sungguh luar biasa. Dengan nilai mungkin 38 miliar dibagi 2, hampir 20 miliar itu untuk. Nah ini tolong dibuka sama publik. Jangan kemudian itu berlindung di atas aturan yang kemudian itu hak publik yang seharusnya mengetahui pengelolaan itu secara transparan itu tidak diperoleh. Ini karena menimbulkan fitnah. Daripada menimbulkan fitnah, dibuka saja. Kami tidak berprasangka buruk atau saya juga menggunakan asas praduga tak bersalah, tidak akan menjustis kepada si A, si B dan si C, tapi justru mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan
transparansi informasi ke publik saja. Dan tolong kawan-kawan dewan ini jeli ini, jangan kemudian sewaktu ada rapat kerja dipanggil dinas terkait dari bagian ekonomi, bagian hukum, kemudian KIC, kemudian hanya menerima penjelasan, harus dikorek betul nih. Karena dewan tugasnya juga harus menjamin, memastikan anggaran pemasukan daerah itu harus dijamin pasti, validitas, transparan dan akuntabel. Tidak bisa dibiarkan saja dan tanpa kendali begitu. Oke. Memang yang menjadi beban masyarakat Cilacap, pertanyaannya, apakah setelah pelepasan itu yang nilainya 561 miliar itu kemudian hanya disimpan di bank saja, didepositkan itu menjadi bagian dari pengelolaan KIC saja, atau justru harusnya KIC punya plan bisnis ke depan, itu bagaimana kemudian KIC bersama pemerintah kabupaten merancang plan bisnisnya untuk pengembangan yang bukan hanya mengelola bunga bank saja atau bunga deposito saja, tapi untuk mengembangkan bisnis plan-nya yang kemudian itu bisa menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar pada masyarakat. Jadi bukan mengandalkan terkait hanya pengelolaan dari hasil bunga dari deposito saja begitu. Ya ini yang tugasnya kawan-kawan dewan, jangan hanya mendengarkan mereka menjelaskan terkait dengan masalah pengelolaan dana yang diterima saja, tapi juga bagaimana memastikan ke depan itu KIC yang sudah menerima ganti rugi itu untuk kemudian bisa dibandingkan apakah memang harus diperluas untuk membeli tanah lagi, kemudian bisa lebih kompetitif nilainya, ataukah untuk membuka usaha baru lagi yang memang di Perda nomor 3 itu kewenangannya sudah lebih luas, karena juga di sana juga KIC luar biasa ini kewenangannya, bahkan menyewa properti, jual beli juga ada kewenangannya di Perda nomor 3 itu gunakan seharusnya seluas-luasnya untuk pengembangan bisnisnya KIC yang sementara kehilangan aset tanah untuk RDMP itu untuk menggantikan lagi juga bisa. Nah ini yang belum, sampai sekarang pun belum ada transparansi publik akan dikemanakan arah ke depan KIC itu. Saya kira kalau hanya ansih mengandalkan bunga deposito ini sangat naif lah gitu. Jadi karena memang ke depan konon kita punya cita-cita Cilacap to be Singapore, kemudian kita dilewati oleh jalur tol yang jangan kita hanya dilewatin saja. Kebetulan juga pas beberapa waktu sekarang ini adalah momen yang tepat untuk merevisi Perda RT RW, gunakan untuk investasi yang lebih kompetitif, yang itu menghasilkan daya guna dan pendapatan daerah ke depan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Ini pekerjaan kita bersama, kurang lebih itu Mas. Nah ada lagi yang terakhir itu setelah ini menjadi polemik masalah jual beli. Kalau jual beli kan clear kan sudah kan, ya. Itu sudah selesai pada fatwa ataupun LO-nya yang dikeluarkan oleh kejaksaan, selesai sudah, sah itu. Nah muncul lagi yang kemudian setelah jual beli itu dananya tadi kan sudah kami jelaskan kan, apakah disimpan di rekening kas daerah dulu atau kemudian di kas KIC. Benar tidaknya silahkan untuk diuji materi. Kami tidak akan menjustis ini salah ini benar. Masing-masing punya perspektif, punya argumentasi berdasarkan aturan yang ada. Silahkan diuji materi. Kalau memang forumnya uji materi ya nggak ada salahnya minta uji materi kepada MK nggak masalah, kepada Ombudsman nggak masalah gitu. Dan yang justru kami kemarin itu agak terkejut gitu kan. KIC ternyata meminta fatwa kepada BPK terkait dengan penyimpanan apakah di rekening kas daerah atau di KIC, mencari justifikasi dari BPK. Loh, ini kalau KIC dan pemerintah Kabupaten Cilacap hanya sibuk untuk menjawab opini-opini, menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang diungkapkan oleh publik, capek semuanya nanti. Karena akan energi habis untuk itu. Kenapa tidak kemudian agak sedikit advance memikirkan bisnis plan ke depan itu terkait dengan dana KIC itu, terkait dengan pengelolaannya seperti apa, penyimpanan seperti apa yang kemudian dapat menghasilkan yang lebih kompetitif gitu. Contohnya kalau memang kompetitif di deposito alasannya apa? Kalau lebih kompetitif lagi di bursa saham contohnya apa? Atau mulai pembelian tanah lagi di wilayah mana? Itu yang harus dipastikan kita bersama. Sehingga nanti dana itu tidak hanya sekedar ngendon di bank. Karena yang dapat keuntungan besar sebenarnya bukan hanya kita dapat bunga ya dapat bunga, tapi
bank juga dapat keuntungan. Jangan lupa ini. Ini juga rawan sekali sewaktu dana itu disimpan di bank dengan deposito. Kita tahu semuanya, perseorangan atau korporasi menaruh di bank itu dalam jumlah yang besar, selain pendapatan bunga juga ada insentif di luar bunga. Itu sudah wajar sekali itu. Dan ini kan publik tanya menanya nih, kalau insentifnya kemana nih gitu kan? Perjanjiannya MOU dengan bank seperti apa nih? Jangan semuanya ada fitnah lagi bahwa si oknum ini menerima dari insentif itu selain bunga loh ya. Kalau bunga hitungnya jelas. Tapi kalau di luar insentif itu, bunga punya hak untuk memberikan itu kepada perseorangan maupun kepada badan usaha yang menyimpan di rekening dia. Karena bank juga nggak merugi, artinya sewaktu menyimpan itu bank juga punya keuntungan untuk diputar lagi uangnya. Nah, di fatwa BPK itu tanggal 6 Agustus yang kami terima kopinya ada jawaban. Jadi normatif karena yang ditanyakan dua hal terkait dengan keabsahan, apakah disimpan di rekening kas daerah, apakah di rekening KIC. Kalau dengan PP 58 sudah jelas harus masuk ke rekening negara. Tapi di Permen itu berbeda. Di Permen nomor 153 2004 itu memang KIC punya diperbolehkan untuk menyimpan hasil dari penerimaan ganti rugi itu. Jadi di BPK ya normatif aja sesuai dengan PP kas daerah sesuai dengan Permen nomor 153 2004 masuk bisa dikelola oleh KIC karena memang kategorinya menjadi aset yang dipisahkan. Tapi yang bisa dipisahkan itu memang harus dikaji ulang bersama-sama itu. Karena memang kalau statusnya itu adalah belum menjadi bagian dari, karena masih KIB belum KIC, itu juga bisa juga ini menjadi hal baru lagi, permasalahan baru lagi. Nah, di pendapat akhirnya ini BPK menyarankan berdasarkan peraturan perundangan di atas, terutama merujuk kepada Permen nomor 153/2004 itu pendapatnya BPK, pembayaran ganti rugi atas tanah Perumda KIC langsung dibayarkan ke Perumda KIC dan merupakan penerimaan Perusda KIC. Kalau memang ini digunakan KIC untuk pembenaran, iya boleh. Tapi jangan lupa, pendapat yang kami sampaikan kepada pihak Perumda KIC tidak menghalangi pihak Perumda KIC untuk mengambil kebijakan yang berbeda dengan yang kami sampaikan. Artinya sewaktu KIC kok ini kemudian, kami nggak kuasa untuk ini, kemudian dilimpahkan kepada pemilik modal itu punya bupati sesuai dengan Perda PP nomor 58 itu bisa diambil alih oleh bupati untuk disimpan di kas daerah. Nggak ada problem karena ini tidak mengikat. Apabila direktur KIC mau mengambil keputusan atas persetujuan bupati karena memang dia pemilik modal, boleh saja gitu. Dan ini yang kemudian ini bukan mengikat KIC untuk segala-galanya bahwa fatwanya BPK itu menjadikan dasar untuk melegitimasi keputusannya. Oke. Yang memang juga masih menjadi pertanyaan dan ini kami belum bisa membuktikan terkait dengan keseriusan baik itu legislatif maupun eksekutif itu memberikan kepastian terkait dengan Perda nomor 3 2019 ya, terkait dengan pengelolaan dana KIC itu gitu. Kalau kemudian sekarang statusnya jelas sudah tanah sudah dilepaskan, dana disimpan, yang terakhir kami informasikan ini, mohon maaf loh, ini bukan kami menjustifikasi, konon sudah didepositokan, itu artinya ada harapan, ada kepastian bahwa deposito itu sudah flat bunganya. Dan tidak lagi kita berbicara tentang KIC melakukan sewa properti ataupun menyediakan tanah untuk industri karena sudah lepaskan, ya kan? Lepaskan artinya kalau sudah bunga didepositokan nanti di bank, bunga bank atau bunga deposito itu sudah pasti dan pendapatan sudah bisa dihitung kira-kira dalam setahun itu dengan nilai berapapun yang disimpan di deposito atau disimpan di rekening umum atas nama KIC itu sudah dihitung jelas kalau
contohnya di rekening umum misalkan itu 2% berapa, kalau deposito dengan asumsi bunga 5% itu berapa. Nah, ini yang harusnya ini pada waktu penetapan RAPBD 2020 itu kita sudah mendapatkan kepastian bahwa ada pemasukan daerah dari pendapatan KIC sendiri khususnya itu berapa besar nilainya. Yang kemudian kami juga mengharapkan ini kawan-kawan Dewan sudah kritis untuk meminta jaminan kepastian terkait dengan pengelolaan KIC itu tidak lagi asumtif atau prediktif, tapi harus pasti betul nih berapa nilainya yang memang harus dicapai gitu. Bisa nggak supaya KIC untuk di deposito itu umpamanya loh nih ya, ini tidak hanya 5%, bisa sampai dengan maksimal bunganya, terus disimpan di berapa bank. Nah, ini yang harus juga harus dikejar oleh kawan-kawan eksekutif dan legislatif selaku pengawas, fungsi pengawasannya gitu. Nah, ini yang kemudian akan menambah nilai tambah terkait dengan PAD-nya. Sehingga kalau kemarin kami dengar kok hanya sebesar 10 miliar, umpamanya itu didepositokan terlalu kecil. Ini bukan asumsi lagi, sudah pasti begitu loh. Nah, ini yang harus dikoreksi lagi kawan-kawan juga mulai Dewan harus mulai analitis, kemudian mulai mengkaji tentang jumlahnya itu begitu. Nah, sangat rugi bila mana ini kok kemudian kita hanya menerima asumsi itu, nanti oh iya kita kan baru asumsi, nggak boleh dong. Kalau asumsi itu kalau masih berwujud tanah aset atau ya bisa jika disewa bisa tidak, bisa turun, bisa dari bawah 10 miliar, bisa di atas 10 miliar kalau laku semuanya disewa gitu. Tapi ini enggak, sudah dilepaskan. Maka sudah pasti nih. Nah, ini yang belum dilakukan. Maka jawablah itu wahai kawan-kawan eksekutif dan legislatif, dan jaminkan pastikan itu kepada rakyatmu agar hal-hal yang samar-samar ini menjadi terang benderang, dan ini hak masyarakat semuanya untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan akuntabel. Nah, yang memang ini harus dijawab oleh semuanya, kita tidak bisa berkutat di polemik terkait dengan pengelolaan dana pasca ganti rugi dari Pertamina ke KIC itu saya kira kita tidak boleh berputar-putar di situ lah gitu. Artinya kita harus clear pada aspek jual beli sah sudah, tentang pengelolaan masih abu-abu. Ini yang harus dipastikan, harus dijawab secara transparan oleh pelaku terkait, baik oleh KIC-nya, bisa juga oleh pemerintah kabupaten lewat bidang ataupun bagian yang memang punya kewenangan untuk menjelaskan, termasuk hasil dari pengelolaan itu seperti apa, itu harus dibuka ke publik, jangan sampai terjadi fitnah. Ini sayang kemudian kalau kemudian ini akhirnya muncul fitnah, muncul dinamika yang kemudian ke arah yang tidak produktif bagi Kabupaten Cilacap, karena kita song-song ke depan kita harus ambil kepastian bahwa Cilacap harus lebih baik, kita harus menjamin bahwa setelah kita menerima RDMP itu mempunyai added value bagi ekonomi masyarakat, menilai tambah terkait dengan infrastruktur, meningkatkan pendapatan masyarakat dan sebagainya. Maka pemerintah kabupaten harus berpikir lebih visioner terkait dengan bagaimana dana hasil ganti rugi itu dimanfaatkan lebih produktif lagi. Nah, kami juga berpesan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap agar saat ini konsentrasinya lagi memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa dana yang sudah diterima itu dikelola dengan transparan dan akuntabel. Kami dorong itu, sehingga kalau kita nanti ke depan akan song-song Cilacap lebih baik, saya kira apakah KIC hanya akan mengelola hasil dari penyimpanan di bank atau tidak. Nah, kalau kemudian tidak, maka pastikan itu melalui mekanisme dan aturan yang benar itu disampaikan kepada DPRD selaku wakil rakyatnya dan dibuka saja kepada ke publik begitu. Nah, yang menjadi catatan penting, kami bisa menunggu-nunggu ini. Karena di laporan pertahunan APBD 2019 itu sampai hari ini
itu belum ditayang secara online. Ini kan kita butuh kepastian terkait dengan mendapatkan informasi yang secara transparan dan akuntabel dari pengelolaan dana APBD 2019. Padahal sudah ditok oleh DPRD dan disahkan diterima pertanggungjawaban APBD 2019. Ini perlu kita tunggu-tunggu. Ini untuk apa? Untuk membandingkan apakah memang benar itu yang kami juga menerima informasi. Apakah benar 900 tok? Angkanya berubah lagi enggak gitu loh. Karena itu juga akan menjamin apakah nanti APBD ke depan itu akan defisit lagi ataukah malah surplus. Dengan adanya pemasukan daerah 561 miliar itu dengan pengelolaan dengan cara apapun oleh pemerintah daerah seharusnya memberi kepastian APBD Kabupaten Cilacap tidak lagi minus atau defisit tapi menjadi surplus. Bisa kok. Kita tidak hanya mengandalkan silpa tahun berikutnya kemudian ngotak-atik APBD yang tahun berjalan agar ada silpa yang benar bisa nutup defisit. Ini nggak bisa ini. Harus polanya mulai dirubah, tidak lagi defisit tapi lebih surplus. Nah, ini harus bekerja keras semuanya kitanya. Nah, jangan sampai ini menjadi isu yang melemahkan trustnya masyarakat kepada pemerintah kabupaten. Apalagi ini peran dewan tantangannya sangat berat ini. Kalau ini tidak dijawab dan dijelaskan dan dikelirkan di kewenangan dewan, ini juga menjadi presiden buruk ini. Wakil kita seperti apa sesuai dengan tupoksinya. Mungkin itu. Nah, kalau ini kemudian ternyata dorongan untuk menemukan keterbukaan informasi itu tidak dilakukan, satu pasti jadi fitnah. Nah, kalau fitnah itu namanya fitnah itu sudah subjektif lah ya. Kita tidak punya pegangan kebenaran. Maka kalau kemudian menjadi polemik yang kemudian umpamanya ini menjadi bagian dari lirikan dari kawan-kawan penegak hukum, ya jangan disalahkan. Ya di forum itulah yang kemudian nanti akan tahu kebenarannya begitu. Nah, lepas nanti apakah kawan-kawan penegak hukum mulai menyelidiki atau bahkan nanti melakukan investigasi ke lapangan, saya kira jangan kemudian ada praduga yang oh iya ini karena yang dorong ini karena begini nggak usah lah. Ini justru momen penting untuk memberikan kepastian. Saya kira kawan-kawan penegak hukum baik itu mungkin kejaksaan, kepolisian bahkan mungkin KPK itu akan objektif kok. Pasti sebelum dinaikkan untuk ke ranah peradilan itu pasti ada gelar perkara memang layak itu masuk untuk dilakukan penyidikan atau tidak layak untuk dinaikkan ke penyidikan. Artinya ini juga nggak usah lagi. Udah kalau memang pada posisi benar sisi argumentasinya kawan-kawan KIJ dan pelaku terkait yang lain silakan diberikan data-data, dokumen-dokumen, argumentasi dia seperti apa, buka aja kepada mereka. Bahkan kalau semuanya ada lembaga atau perorangan yang melaporkan, saya kira nggak usah dicegah-cegah lah, karena hak masyarakat, hak publik untuk kalau tidak dapat kepastian dari transparansi melaporkan boleh gitu, dengan dasar asas praduga tak bersalah dan akan dibuktikan pada waktu umpamanya ini penegak hukum melakukan penyelidikan layak tidak dan apakah memang ini yang benar adalah pihak yang diperkarakan atau yang memperkarakan. Saya kira itu. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah alergi terhadap proses-proses ini gitu. Karena memang daripada jadi fitnah itu akan sanksi moralnya luar biasa. Lebih baik kepastian harus didapat dari mana. Bisa dari yang sebelum ini menjadi bagian proses hukum atau sesudahnya. Kalau sebelum proses hukum berikan jaminan kepastian, transparansi, akuntabilitas. Dengan forum-forum yang memang mungkin bisa konferensi pers, bisa juga dengan memberikan laporan raca secara terbuka di mass media. Kemudian bisa juga disampaikan lewat rapat kerja. Tapi tolong rapat kerja ini juga kawan dewan jangan hanya mendengarkan, harus paham betul sampai dengan teknis pengelolaannya seperti apa. Kemudian prediksi, asumsi dan sebagainya itu jangan hanya menerima informasi, tapi harus dipastikan dijamin bahwa memang kalau ini sudah aset tetap yang sudah diterima berupa uang itu juga harus dijamin besarannya, bunganya berapa dan sebagainya. Kalau memang itu sudah tadi yang kedua tidak didapat dari
dari proses mungkin ini tidak sampai ke ranah hukum begitu. Kemudian ada penegak hukum yang melakukan penyelidikan. Kalau memang pada posisi siap semuanya, buka aja dan akan dibuktikan mana yang benar, mana yang salah. Itu yang akan kemudian meminimalisir fitnah. Kita tidak ingin ke depan itu penuh dengan kecurigaan, kehilangan trust kepada satu pemerintah kabupaten selaku eksekutif, kemudian legislatif yang konon wakil kita dan sebagainya. Jangan sampai kehilangan trustnya, termasuk jangan sampai kehilangan trust kepada penegak hukum kita. Maka panglimanya kita adalah apa? Hukum. Kalau hukum itu menjadi pegangan kita, saya kira kita punya jaminan atas kepastian yang memang menjadi hak masyarakat itu begitu. Kurang lebih itu. Oke. Yang memang tadi kelewatan ini terkait dengan kedudukan peraturan ya. Jadi hierarkinya peraturan itu kan kita mengenal piramida ya. Jadi peraturan yang di atasnya itu seharusnya gitu ya, itu menjadi pegangan peraturan di bawahnya. Yang terjadi apabila ada peraturan di bawahnya itu berbeda dengan peraturan di atasnya, contohnya Permen VSPP, maka yang digunakan adalah peraturan yang di atasnya. Ini harus menjadi pegangan kita semuanya. Jangan sampai tafsir kita itu berpegangan pada salah satu peraturan yang di bawah, tetapi ternyata berbeda dengan peraturan yang di atasnya. Ini akan menjadi lemah. Akan lebih bijak bila mana lebih baik berpegangan pada peraturan yang di atasnya untuk mengambil sebuah keputusan kebijakan. Ini hati-hati karena di hukum tata negara kita tidak mengenal semacam diskresi khusus bahwa bupati ataupun badan usaha ataupun lembaga birokrat itu mengambil keputusan dengan seenaknya saja begitu. Nah, ini yang terjadi di masalah pengelolaan dana hasil ganti rugi Pertamina kepada pemerintah Kabupaten Cilacap terkait dengan kawasan industri Cilacap yang dilepaskan untuk proyek RDMP itu begitu. Nah, saran saya memang jangan kita mencari legitimasi untuk mengamankan kepentingan tertentu. Ini sangat bahaya ini. Jadi akan lebih baik gitu kita lebih pada peraturan yang di atasnya yang lebih tinggi dan memberikan jaminan kepastian. Contohnya yang di PP tentang pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 58 ini ada perubahan di PP nomor 12 tahun 2019. Jadi itu pun ada pertentangan nih antara yang di PP 58 dengan PP nomor 12 yang baru. Di PP saja ada perbedaan terkait dengan salah satu klausul baik tentang pengelolaan keuangan daerah, baik kewenangan dari masing-masing pelaku terkait maupun terkait dengan anggaran. Nah, yang digunakan mana? Apabila ada peraturan baru yang kemudian itu menghapus ataupun itu mendelete dari peraturan sebelumnya, maka yang digunakan peraturan yang berikutnya yang baru. Tapi kemudian kok tidak dicantumkan di peraturan yang baru, pegangannya adalah peraturan lama. Tidak kemudian ini PP nomor 58 hapus dengan otomatis, tidak. Jadi contohnya dalam satu PP itu hierarkinya semacam itu. Apabila tidak diatur di PP yang terbaru, bahkan permen yang terbaru tidak diatur di permen sebelumnya, maka yang digunakan adalah permen sebelumnya. Karena nggak dicantumkan itu. Jangan kemudian, permen atau PP yang sebelumnya nggak berlaku, nggak bisa. Apalagi yang kemudian hierarkinya itu permen itu di bawahnya PP. Maka apabila ada pertentangan, harusnya yang digunakan PP, jangan permennya. Ini hati-hati ini. Saya kira ini harus clear ini, jangan sampai nanti subjektif. Jadi kita pengen cari legitimasi, enaknya kita gunakan ini aja deh, permen aja deh, karena ini lebih aman nih, nggak boleh seperti itu. Kurang lebih semacam itu gambarannya. Ini saya selaku pribadi saja, selaku pegiat anti korupsi yang kebetulan juga menjadi koordinator mitra tutup. Dan sekali lagi kami mohon maaf kalau ini kami bukan menelaah, tapi lebih kepada memberikan solusi terkait dengan polemik gitu. Jadi kami tidak dalam menjustifikasi si A, si B dan yang lain, tapi kami lebih kepada menjelaskan duduk perkaranya dan kemudian memberikan ruang kepada pelaku terkait untuk bisa memberikan transparansi akuntabilitas terkait dengan pengelolaan dana dari hasil ganti rugi Pertamina kepada pemerintah Kabupaten Cilacap untuk proyek RDMP itu. Karena ini kepentingan lebih besar, kita harus berpikiran lebih visioner ke depan.
Terima kasih Mas Agus atas segala penjelasan dari Mitra Institute yang telah memberikan gambaran dan pencerahan terhadap pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf